Raja-raja akan mencari berkah dari pakaianmu. Ini adalah wahyu yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam yang juga berfungsi sebagai nubuatan dan digenapi oleh Gubernur Jenderal Sir F.M. Sanghateh ketika beliau meminta Hadrat Khalifatul Masih yang ketiga rahimahullah untuk mendapatkan berkah dari pakaian Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ada sebuah kata yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan kita, yaitu berkat atau berkah. Silahkan renungkan, dalam salawat terdapat doa untuk mencari berkah bagi Nabi Suci SAW, keberkatan khilafat, doa untuk mencari berkat ketika makan, berkah untuk kekayaan kita melalui pengorbanan harta dan lain-lain. Kata berkat yang berarti memiliki efek yang menyenangkan untuk maju atau memiliki sesuatu yang lebih banyak, sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita. Wujud para nabi dan waliullah adalah sumber keberkatan. Hadrat Masih Maud alaihissalam menyatakan mengenai hal ini, karena sepenuhnya larut dan fana di dalam Tuhan, lidahnya setiap saat merupakan lidah Tuhan, dan tangannya adalah tangan Tuhan. Demikian pula tangan mereka, kaki mereka, dan seluruh tubuh mereka dianugerahi keberkatan, yang karenanya pakaian yang mereka kenakan menjadi diberkati. Seringkali sentuhan atau meletakkan tangan mereka pada seseorang menyebabkan hilangnya penyakit spiritual atau fisik orang tersebut. Demikian pula Allah yang Maha Mulia dan Agung memberikan berkah pada rumah-rumah tempat mereka tinggal. Rumah seperti itu tetap aman dari bencana dan malaikat-malaikat Allah menjaganya. Demikian pula berkah dan keistimewaan diberikan kepada kota atau desa mereka. Demikian pula bahkan debu yang mereka injak mendapat bagian dari berkah itu. Ini adalah cincin Hadrat Masih Maud alaihissalam. Ketika Anda melihat dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa tulisan Alaihissallahu bikafin abdah telah diukir di atasnya. Mari kita lihat sejarah agung dari kalimat agung ini. Ketika ayahanda Hadrat Masih Maud alaihissalam wafat, secara alami timbul pemikiran di benak huzur, bagaimana saya akan menjalani hidup di masa depan. Begitu timbul pemikiran seperti itu di benak huzur, diwahyukan kepada beliau, yang juga merupakan ayat Al-Quran yang berbunyi, Alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah cukup bagi hambanya? Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, wahyu ini memberikan saya kedamaian dan ketenangan seperti itu. Saya bersumpah demi Allah yang Maha Perkasa dan Maha Agung, yang di tangannya jiwa saya berada, bahwa Dia menunjukkan kepada saya penggenapan wahyunya yang diberkati dengan cara-cara yang begitu jelas yang tidak pernah bisa saya bayangkan. Dia menjadi pelindung saya dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh ayah manapun. Dia melimpahkan kepada saya begitu banyak berkah sehingga tidak mungkin bagi saya untuk menghitungnya. Dengan memperhatikan keagungan wahyu ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam mengukirkan kalimat wahyu tersebut pada sebuah cincin di Amritsar. Pasca kewafatan beliau alaihissalam, cincin tersebut diwariskan kepada Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu anhu. Demikian pula, pada tahun 1892, beliau alaihissalam mengukirkan kalimat wahyu lain pada cincin yang beliau terima, yang berbunyi, Uzkur ni'mati allati an'amtu alaika, gharastu laka, biyadi, rahmati, wa qudrati. Wahyu-wahyu ini menunjukkan bahwa tujuan menghidupkan kembali Islam yang akan ditugaskan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam, Allah Ta'ala sendiri akan mendukung dan membantunya dalam hal itu. Hadrat Masih Maud alaihissalam memenuhi tanggung jawab ini dengan sebaik-baiknya dan menggunakan penanya untuk membela Islam dan Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam. Mere wujud ki bhi. Ini adalah tempat tinta yang digunakan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menulis buku-buku tentang keesaan Allah, keagungan Al-Quran Suci, dan keluhuran derajat Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam.
Pada masa Hadrat Masih Maud alaihissalam, bolpen atau pena modern lainnya tidak umum, melainkan pena berulang kali dicelupkan ke dalam tempat tinta untuk keperluan menulis. Silahkan bayangkan bahwa dengan cara ini, Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis lebih dari 85 buku yang kita miliki dalam bentuk ruhani khazain. Bahkan selama perjalanan pun, Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu membawa pena, kertas, dan tempat tinta bersamanya. Hadrat Sakinah Begum Sahib Bardallahu Anha, istri Master Ahmad Hussein Sahib dari Faridabad, menyatakan bahwa saya melihat beliau alaihissalam seringkali berjalan di halaman sambil menulis. Beliau memiliki 2 tempat tinta di setiap sisi. Beliau berjalan ke satu sisi dan mencelupkan penanya ke dalam tempat tinta dan terus menulis. Kemudian beliau pergi ke sisi lain dan mencelupkan penanya ke dalam tempat tinta dan terus menulis. Mengenai metode penulisan Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu anhu bersabda, adalah rutinitas beliau alaihissalam bahwa beliau melipat kertas pada 2 sisi, sehingga ada batas putih di kedua sisi. Beliau menulis dengan tinta hitam atau bahkan biru dan hitam. Beliau memiliki semacam pemegang untuk tempat tinta yang terbuat dari tanah liat dan menempatkan tempat tintanya ke dalamnya untuk mencegahnya jatuh. Beliau sering berjalan saat menulis dan meninggalkan tempat tinta di satu tempat, dan ketika beliau berjalan melewati tempat itu, beliau akan mencelupkan ujung penanya ke dalamnya. Beliau juga membaca tulisannya saat menulisnya. Adalah rutinitas beliau bahwa ketika beliau membacanya, Anda bisa mendengar gumaman dari bibir beliau dan pendengar tidak dapat mendengar kata-kata dengan jelas. Untuk memenuhi pekerjaan sulit ini dengan tekun, Hadrat Masih Maud alaihissalam secara rutin pergi berjalan-jalan santai dan menggunakan tongkat. Hadrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu anhu menulis dalam hal ini. Beliau alaihissalam biasa menyimpan tongkat. Di rumah atau saat pergi ke Masjid Mubarak untuk salat, beliau tidak menggunakannya. Tapi ketika beliau pergi ke Masjid Aqsa atau berjalan-jalan, beliau akan memegang tongkat di tangannya. Untuk tongkat, beliau lebih menyukai kayu yang tebal dan kuat. Beliau tidak pernah berjalan dengan menopang tubuhnya dengan tongkat seperti yang dilakukan oleh orang tua. Betapa beruntungnya jiwa-jiwa yang melihat Hadrat Masih Maud alaihissalam dan dapat berjalan bersamanya dan duduk dalam persahabatan beliau. मददगार हो गया ऐ होशो अक्ल वालों. Sekarang Anda tengah melihat sebuah mantel Hadrat Masih Maud alaihissalam yang pernah digunakan beliau. Pada hari terakhir Jalsah Salanah UK selama Bai'at Internasional, Hadrat Khalifatul Masih mengenakan mantel Hadrat Masih Maud alaihissalam dan mengambil baiat dari para anggota jemaat. Saat menyebutkan pakaian Hadrat Masih Maud alaihissalam, Hadrat Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib menyatakan, beliau alaihissalam biasanya mengenakan mantel saat keluar, dan selama kondisi musim dingin yang ekstrim, beliau akan mengenakan 2 mantel sekaligus. Saat ini Anda melihat kain sorban yang Hadrat Masih Maud alaihissalam biasa kenakan di kepala beliau. Mengenai hal ini, Hadrat Mir Sahib menyatakan, beliau alaihissalam mengenakan sorban yang terbuat dari 10 yard kain muslin. Beliau menjaga ujung sorban yang longgar sepanjang punggungnya. Terkadang beliau mengaturnya ke depan dada dan terkadang menutupi mulut dengan ujungnya saat duduk diam dalam pertemuan. Beliau mengikat sorbannya dengan cara khusus. Di rumah, beliau akan mengikat sorbannya dengan longgar, membentuknya di sisi depan. Di bawah sorban, beliau mengenakan topi Rumi atau Turki. Dan saat di rumah, beliau hanya akan mengenakan topi Rumi di kepala beliau yang terbuat dari bahan lembut. Malam dan siangnya Hadrat Masih Maud alaihissalam dihabiskan dalam penyebaran Islam. Ini adalah tugas yang sangat melelahkan. Oleh karena itu, inilah charpai, yakni tempat tidur tradisional India, yang Hadrat Masih Maud alaihissalam gunakan untuk beristirahat dari waktu ke waktu. Mengenai tempat tidurnya, Hadrat
Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib radhiyallahu anhu menceritakan bahwa tempat tidur beliau sedemikian rupa di mana seprei katun dibentangkan di atas tempat tidurnya dengan bantal. Beliau menggunakan tempat tidur ini baik di musim dingin maupun musim panas karena ketidaknyamanan beliau saat cuaca dingin. Beliau melakukan sebagian besar pekerjaan literaturnya di tempat tidur. Semua alat tulis yang diperlukan termasuk tempat tinta, kertas, dan pena selalu diletakkan di atas tempat tidur. Peninggalan berberkat ini hanya dimiliki oleh beberapa individu, namun tulisan dan sabda-sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam merupakan peninggalan berberkat dari beliau alaihissalam yang dapat kita petik berkahnya di tempat manapun dan kapanpun. Harta karun yang terkubur selama ribuan tahun, sekarang saya bagikan jika ada yang menginginkannya.